Hello, ada yang request Euro USD, jadi it takes a while karena saya harus bongkar semua, ulang supaya nggak ada kesalahan yang fatal. Jadi saya trace back as far as 2001 punya chart karena kita lihat all time high di sini, jadi wave ini yang menjadi pertimbangan untuk saya. Oke, di sini juga nggak ada historical ya. So saya akan bongkar dari awal semua. Counting FX is a bit more tricky daripada counting indices atau commodity. Karena untuk mencapai sebuah level, di sana market maker bisa tebar banyak trap dan akumulasi konsolidasi berbulan-bulan, berminggu-minggu, berbulan-bulan untuk capai sebuah level, dan um, itu bisa membuat kita pikir, oh ini sudah wave keempat, ini sudah wave ketiga, ini koreksinya sudah kelar, padahal belum kelar. And it can extend and extend and extend sampai akhirnya kembali lagi ke plan utama tanpa menginvalidasi plan sebelumnya. So it's a bit tricky, jadi bear with me. Saya akan jelasin dari awal. We have our first impulse di tahun 2001 sampai 2008, 2001 sampai 2008 ini adalah impulse pertama. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, bit tricky, but it eventually reach and hit every level perfectly. Lalu kita ada koreksi kita yang pertama di A. Oke, juga perfectly hit di candlenya A-nya 5 wave, 1, 2, 3, 4, 5, mencapai Fibonacci 2 juga. Lalu B, this is the B. Oke, and right now kita mau kalkulasi yang C. Kita mau kalkulasi C. Oke, menggunakan dengan salah satu metode yang kita tahu A, B, dan kita bisa hitung C di mana. Karena begini ya, ini chart yang ini nggak kehitung, nggak ada datanya. So, saya nggak bisa menginvalidasi kalau ini adalah total high, dan C ini adalah koreksi dari ini. Saya nggak bisa validasi itu, karena ini nggak ada gitu loh. So, kalau ini bisa saya hitung, metode ini nggak cocok dengan A, tarik A ke B, karena kita datanya nggak lengkap, dan ini jadi yang ngaco, artinya jadi ngarang gitu loh. Standingnya di wave keberapa. So I won't use this. Instead, saya akan kalkulasi secara manual. Saya anggap C ini adalah sebuah wave yang baru. A jadi 1, B jadi 2 sebagai alternate. Oke, jadi nanti 5 adalah menjadi standing 1, 2, atau at least double bottom. So to make it more sense, to give it more sense to it. Okay. Now right now, as you can see, 1, 2, 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3, levelnya pas. Oke, levelnya pas, koreksi. Kemudian push, ini adalah flat. Oke, ada flat di sini. Oke, A, B, C, tapi ini seperti 3, 4, 5, ini valid juga. Oke, lalu 4, ini adalah wave ketiga. Wave keempat, koreksi ke sini, daerahnya juga levelnya bagus. Lalu, right now, we are actually counting this wave, antara wave keempat, kita kalkulasi wave kelima. Wave keempat ke wave kelima. This is where we zoom in. Make sense ya, saya kalkulasi satu-satu. Oke, di wave keempat juga saya hitung per satu-satu. Ya, tandai dengan hijau ya. Oke, wave keempatnya sudah kelar. Oke, 1. We have another 2. Oke, ini ada 1, selesai 5-nya. Tapi kan 5 itu harus reset di bawah. Kita don't know. Kita belum tahu 5 itu harga-harganya kira-kira di berapa gitu loh. Oke. I need to count. Kayak ini udah ending wave kelima. Oke. Tapi ini adalah subwave. Very minor. Berarti ini adalah daily kan. Ini berarti mungkin wave di time frame H1 atau H4. And then some retracement. ABC. Wave ini kelar yang biru. Lalu start a new wave again. Tanpa mengganggu gugat yang 4 ini. Alright, tanpa mengganggu gugat wave yang hijau ini. Kita jadi harus anggap ini tetap valid. Tapi kita bermain di setiap posisi yang kita dikasih. Karena ini semua adalah zona konsolidasi. Nah, konsolidasi dalam zona yang sangat besar. Nah, jika pemain retail
kalau lihatnya time frame yang kecil, mereka nggak lihat di zona konsolidasi ya. Terakhir waktu di sini ngomong bullish, di sini ngomong bearish, di sini ngomong bearish, di sini ngomong bullish, gitu-gitu terus gitu loh. Jadi di ombang-ambing market dijadiin makanannya market maker. Karena ini zona konsolidasi, tapi tanpa menvalidasi wave keempat dan kita sedang menuju wave kelima. Jadi kita harus tetap aware where this fifth wave gonna reside. Ini wave kelimanya, saya akan tunjukin di mana dia akan reside. Ini kita jadi tradingnya itu cycle per cycle. Ini ada cycle biru sudah kelar. Di sini mungkin gak ada trading. Masuk ke ini cycle kuning ya. Nah kuning, another 1, 2 di kuning. Oke, there's 1, 2, oke, 1, 2, 3, 4, 5. 5 nya extend ke level 3, lalu koreksi ke A, B. Nah ini AB. Nah di sini karena kita standingnya jelas, kita ngitung koreksi yang ini, datanya lengkap, karena kita tahu ini, saya ulangi, kita tahu ini, yang kuning ini, cycle kuning, nggak ada hubungannya dengan cycle yang biru. Stand alone cycle. Jadi kalau saya mau ngitung dengan metode AB, bisa kerja, bisa digunakan gitu. This is A, this is B. Oke, tapi saya mau hitung dengan yang normal lagi. Oke, yang normal lagi. So, right now, kalau if this is A, and B, okay, and right now C-nya source endingnya di sini, di level sini kan, C-nya kan, C-nya. But the C can extend. In a level everything can extend. Jadi untuk bisa memvalidasi, biasanya kalau saya udah hitung begini, saya akan hitung manual lagi untuk satu cycle wave-nya. Oke, jadi ini kita delete dulu. Saya hitung yang ini. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. This is 1, this is 2. Yang putih ini adalah bagian dari wave C. Oke, B ini. Saya mau tahu apakah benar-benar reset wave C itu ada di mana. Karena datanya sudah diberikan ke kita. Nah, tadi kalau nggak ada data, kalau misalnya tanya, bro, kalau pakai teknik ini, pakai metode ini berarti salah dong? Nggak salah juga. You still gain money, right? Let's see, you see swing A to swing B. You will reset on this area. You reset on this area. This area mungkin Anda kalau yang sell udah take profit, and then Anda sit down, don't know what to do. You can go back to this method. Artinya Anda mesti counting ulang untuk cycle khusus yang ini. Okay, this is clearly 5 wave, 1, 2. Jadi kita hitung di sini, 1, 2 yang di sini. This one, and this is 2. Okay, so surprisingly, 1, 2, 1, 2 perfectly hit, and 3 of 3-nya bagus. Okay, 3 of 3 bagus. Dan right now kita sedang di fase koreksi ke wave keempat dari ketiga, 4 Romawi. Oke, nah kalau saya zoom in lagi untuk wave ketiga keempatnya, 3, 4 Romawi. See, this is 1, 2, another 1, 2, 1, 2. Mentok dari 5, wave kelima dari wave yang ini ya, juga ada di kotak ini. Gitu loh. So, I can say, probabilitas untuk harga bisa reach ke kotak ini, probabilitasnya cukup tinggi. Oke, antara you want to trade the corrections, or you gonna catch the rally untuk ke wave ketiga, it's up to you. Tapi kalau saya nggak gitu suka catch corrections. Why? Because I need to gamble this much. Harga bisa di sini, harga bisa extend di sini, harga bisa extend di sini, maksimum di sini. Oke. Dan jangan lupa wave kelima bisa extend lagi. Mungkin ini bisa extend lagi kan. Nah, ini bisa extend lagi. Oke, we go back to time frame yang gede. So if this is the fourth wave, wave keempat dari ketiga, fourth of the third, so wave 5 will reside on this area. Yep, this is the final push. This will be the final push of the 1, 2. Okay? This will be the final push of the 1, 2. This is 1, 2, and 4, 5. Okay. So
Ini bukan akan menjadi C dan ini akan menjadi double bottom di sini. And maybe jika harga di sini pun ini masih termasuk dalam satu range yang besar. Satu range yang besar. Artinya 45 and there's a small probability that price actually can go until ini harga yang kegeser-geser mau saya ngaco, sorry. So, it's almost, saya nggak bilang impossible ya, tapi kita mau lihat make sense-nya juga gitu loh. And the good thing about Elliott Wave is dia juga hitungin mentoknya di sini. So Elliott Wave is not as simple, saya udah pernah bilang, not as simple as 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Okay, sometimes there's a complex. Ini kan namanya complex corrections. Okay, 3, 4, 5. Yeah, and this all bisa namanya adalah flat. Next move, going down or going up, like double bottom, etc. Blah blah blah. And so hopefully this can give you some directions of how to trade Euro US dollar. If I'm going to trade this, okay, either I want to catch the fourth wave, but this will be some, harus pintar ngambil profitnya. Jangan nunggu sampai mungkin mentoknya di sini, boleh bermain di area sini. Tapi I don't really suggest that as well. Ini looks very very choppy. Tapi we have 1, 2 very ugly 1, 2, another 1, 2, and kita belum lihat 3 of 3-nya. Mungkin some corrections di sini. It might go like this. Let me do it. It might go like this. Okay, but in very choppy way. In very choppy way maybe. Okay. Okay, and then what's this? Again, repeat. 1, 3 of 3, 4 of 3, wave 3, wave 4, wave 5. Okay, maybe like this. And then from here, then catch the fifth wave. I don't know if this is a good news or bad news for those who's trading this, but for me this plan adalah plan paling make sense right now. Karena kenapa? Karena it matches the counting from 2001. Gak ada yang terinvalidasi, walaupun banyak yang terseok-seok dan extend. And it's very tricky. It takes me around almost 2 hours to calculate this properly. So I hope you guys enjoy this and somehow this can bring some enlightenment to your trades. Yes, kalau misalnya ada orang bilang kita downtrend, ya untuk cycle ini downtrend karena kita masih di B ke C, ini wave C, C wave. Okay, wave C-nya untuk ke sini. But the A is there, the B is there. We need wave C to complete the whole this cycle. Cycle ini kelar, and then we will restart on the new cycle. This cycle, apakah ada hubungan dengan ini? Bisa dibuat jadi hubungan, tapi right now I don't see any connection of it karena ini semua adalah range. Okay, adalah sebuah range, zigzag or flat. So we might see another breakout ke atas kalau ekonomi dari zona Eropa pulih. Tapi right now I don't see the point of them making euro so expensive, and the way they want to make it is cheaper euro, as cheap as possible for them to be able to compete dalam economic global. Okay, an expensive currency is not really good for economy karena mereka negara eksportir. Negara ekspor, beda sama Indonesia adalah kita masih negara import, so kita punya mata uang nggak terlalu banyak berfungsi jika naik atau jika naik atau turun, kecuali untuk pedagang dalam negeri. Ya, tapi untuk eksportir dan segala macamnya kita belum banyak ekspor. Malah ekspor untung kan, mereka karena dananya mahal. Karena kalau import, ya banyak import itu kan negara APBN, ya. So I don't know what they're doing. Kita nggak usah bahas itu, terlalu ribet. Jadi this makes more sense of Euro US dollar to see 1.07 level in the upcoming 2022. But this
this cycle. I might be wrong, but so far the cycle is there. So it's up to you. You want to use this as guidance, or but you should do your own research and blah blah blah. And di sini juga kita bisa ada lihat pattern Gartley here. Gartley pattern. Oke, lagi proses pembentukan Gartley pattern before resuming to new high. Okay, before resuming to new high. So it makes sense to me. All right. Just for Euro US dollar. I hope you guys enjoy this. Okay. Please do subscribe or like or share this video with your friends. Thank you. Bye bye.